Halo traders, salam investasi. Kembali bersama saya Indra Yudhistira di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex. Dan untuk kali ini kita kembali akan membahas pergerakan falas untuk Euro, Sterling, dan Yen. Sebelumnya mari kita lihat dulu beberapa perkembangan pada minggu lalu, di mana dapat kita lihat untuk pair Euro melawan dolar Amerika Serikat terpantau telah terjadi suatu pola pergerakan melemah kendati tipis pada minggu lalu. Pada minggu lalu, mata uang euro melemah sekitar minus 0,11%, dan pelemahan tipis ini salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kurs euro adalah adanya suatu laporan yang kurang menggembirakan pada ekonomi Prancis, di mana trade balance atau neraca perdagangan dilaporkan kembali mengalami pelebaran defisit. Lalu berikutnya untuk perdagangan dolar yen, dapat kita lihat masih berada di dalam suatu pola channeling up, atau dengan kata lain, dolar Amerika Serikat cenderung untuk menguat terhadap yen pada minggu lalu. Mata uang tersebut naik cukup tajam pada minggu lalu, yaitu sekitar 250 pips atau sekitar 2,68%. Hal yang menyebabkan menguatnya tekanan terhadap yen Jepang adalah salah satunya disebabkan oleh masih dipertahankannya kebijakan stimulus moneter ataupun kebijakan moneter longgar oleh Bank of Japan, dan bank tersebut menahan suku bunga acuan tetap di lebih kecil dari 0,1%. Lalu berikutnya untuk perdagangan sterling melawan dolar Amerika Serikat, dapat kita lihat secara teknikal mata uang tersebut masih berada di dalam pola channeling down. Sterling melemah sekitar minus 0,78% pada minggu lalu, dan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya pelemahan tersebut adalah menguatnya dugaan bahwa Bank of England sebagai bank sentral akan meningkatkan kebijakan stimulus di dalam waktu mendatang. Adapun untuk minggu ini, beberapa hal yang cukup penting untuk kita jadikan ataupun kita simak sebagai acuan di dalam perdagangan forex. Yang pertama adalah pernyataan dari Presiden Bank Sentral Jerman atau Presiden Bundesbank. Dalam sebuah wawancara, beliau mengemukakan bahwa ekonomi Uni Eropa mengalami suatu kekurangan ataupun krisis struktural. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu kemungkinan perekonomian Uni Eropa berada di dalam suatu kondisi yang memiliki kekeroposan ataupun kerentanan di dalam yang cukup dalam. Lalu berikutnya, wacana fundamental yang dapat kita jadikan sebagai acuan adalah bahwa laporan terakhir dari NIESR bahwa produk domestik bruto Inggris kembali menunjukkan kontraksi. Hal ini memberikan suatu isyarat yang cukup tebal bahwa perekonomian Inggris masih akan berada di dalam suatu resesi yang berkepanjangan. Adapun dari Amerika Serikat, beberapa kabar juga masih menunjukkan suatu sinyalmen yang kurang menggembirakan, terutama terkait di dalam masalah penyelesaian fiskal ataupun penyelesaian antara Presiden Barack Obama dengan Partai Republik mengenai kebijakan pemotongan belanja secara otomatis. Terkait dengan ini, CEO General Electric mengemukakan dalam suratnya kepada para pemegang saham bahwa proses negosiasi politik yang tengah terjadi sekarang ini dapat memberikan suatu tekanan ataupun suatu hal yang dapat mengganggu proses recovery ekonomi di Amerika Serikat. Untuk perdagangan euro pada minggu ini dapat kita lihat secara teknikal, kisaran 1.2889 diperkirakan sebagai kisaran support, dan kisaran 1.3265 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat secara mingguan. Secara pattern dapat kita lihat bahwa euro masih berada di dalam pola descending triangle, dan secara umum dalam tren yang lebih panjang masih menunjukkan suatu pola tekanan. Hanya saja dengan adanya pola yang semakin konsolidatif ini, kami mengharapkan ataupun menduga terjadi suatu momentum secara teknikal dan mengharapkan euro dapat rebound cukup kuat pada minggu ini.
Sehingga secara sentimen forex kami untuk euro adalah bahwa mata uang ini dapat berbalik menguat terhadap dolar Amerika Serikat setelah pada minggu lalu bergerak melemah. Lalu berikutnya pada perdagangan dolar melawan yen, kisaran 94.21 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat dan 97.44 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat. Kami melihat bahwa pair dolar yen ini masih berada di dalam pola channeling up, dan sentimen kami untuk mata uang yen adalah mata uang ini masih berpotensi untuk melemah terhadap dolar Amerika Serikat, kendati dengan magnitude yang sedikit melambat dibandingkan dengan minggu lalu, atau dengan kata lain, pair dolar yen masih akan bergerak pada pola bullish. Berikutnya yang terakhir adalah mengenai perdagangan sterling. Sterling terhadap dolar Amerika Serikat untuk minggu ini diperkirakan akan memiliki support kuat di level 1.4703, sedangkan 1.5158 merupakan level resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Sentimen kami terhadap sterling adalah meskipun secara fundamental masih memberikan suatu sinyal yang kurang menggembirakan, namun diharapkan sterling dapat rebound secara teknikal pada minggu ini, dan sentimen kami untuk mata uang ini adalah bahwa mata uang sterling akan berpotensi untuk menguat pada minggu ini. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex untuk kali ini. Happy trading dan salam Fibis.